Perkenalkan, nama saya Muhammad Karul Wafa dengan NIM 2014-511. Perkenalkan, nama saya Sarah Nadia Fadila dengan NIM 2014-508. Perkenalkan, nama saya Farhan Karol Metanvanuan dengan NIM 2014-554. Perkenalkan, nama saya Levina Batsira dengan NIM 2014-559. Perkenalkan, nama saya Ika Gita Lestari dengan NIM 2014-540. Tujuan dari praktikum gerak parabola adalah untuk menganalisis komponen-komponen yang ada pada gerak parabola. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini yaitu pertama ada smartphone untuk merekam video, yang kedua ada bola kasti dan dompet sebagai objek yang dianalisis, yang ketiga ada penggaris ataupun mistar sebagai objek untuk menunjukkan skala, dan yang paling penting adalah software tracker yang harus diinstal di laptop ataupun di komputer. Tujuan dari praktikum pendulum sederhana ini yaitu untuk menganalisis frekuensi pendulum serta menentukan percepatan gravitasi dari sifat osilator harmonik pendulum. Alat dan bahannya adalah adanya software tracker pada laptop atau smartphone untuk merekam video, ataupun bisa diganti dengan yang lain, asal bisa merekam. Objek penentu skala, jika di sini kami memilih penggaris, tetapi bisa diubah dengan yang lain seperti mistar ataupun meteran, asal diketahui panjangnya. Setelah itu, objek yang dianalisis, di sini kami memilih bola kasti, teman-teman bisa memilih objek lain asal bisa digantung. Yang terakhir adalah benang ataupun tali untuk menggantung objek. Sebelum melakukan analisis tracker, kita buat dulu videonya. Caranya mudah saja, yaitu ikatkan bola kasti atau objek pada benang dan gantungkan pada dinding ataupun tempat lainnya. Benang atau tali tadi kita atur dengan ketinggian yang diinginkan. Di sini kami memilih ketinggian 0,8 meter. Setelah digantungkan, goyangkan sedikit saja, lalu rekam. Ulangi proses berulang kali dengan ketinggian yang sama agar lebih akurat. Dan jangan lupa coba dengan ukuran ketinggian yang lain. Ya, jadi kita masuk pada pendulum, kita pilih file, kemudian kita buka filenya, kemudian kita pilih video yang akan di-track, kemudian kita buka filenya. Ya, di sini videonya kebalik, jadi kita atur, kita pilih tombol kanan, kita pilih filter, pilih new, terus pilih rotate. Terus kita pilih 90 derajat. Nah, di sini videonya udah kebalik, jadi kita atur dari awal videonya. Di sini saya pilih dari sini, dan di akhir videonya dari di sini akhir videonya, dan kita balik ke video awal. Nah, di sini setelah itu kita pilih calibration tip, kita pilih new, kita pilih calibration tip, kita klik tombol shift, kemudian kita klik pada awal penggaris, dan kita shift lagi, klik pada akhir penggaris. Kemudian kita ganti dengan 0,3 meter. Nah, kenapa 0,3 meter? Karena ukuran penggarisnya 30 cm. Kita pilih calibration tip, kemudian pilih new lagi, kemudian calibration tip, kemudian kita pilih shift, lalu diletakkan pada atas benangnya, dan kemudian klik shift lagi, kemudian diletakkan pada bawah benangnya. Kemudian kita ganti angkanya dengan 1 meter. Nah, di sini kita luruskan. Ya, sudah. Kemudian kita ganti lagi 1 meter. Nah, setelah itu kita masuk pada titik
koordinatnya. Kemudian kita atur hingga ke atas benangnya. Kemudian untuk dipermudah kita menghilangkan titiknya dan garis. Lalu kita masuk pada track, kita pilih new, terus pilih point mesh. Kemudian kita lakukan secara manual agar lebih mudah dengan cara klik Ctrl dan Shift sekaligus, kemudian klik pada bola, kemudian kita pilih search, kemudian kita tunggu hingga videonya berakhir. Kita tunggu lagi. Kita tunggu lagi sampai videonya berakhir. Kita tunggu lagi. Kita tunggu lagi. Tunggu lagi hingga videonya berakhir. Kita tunggu lagi. Kita tunggu lagi.
Kita tunggu lagi. Kita tunggu lagi. Nah, jika sudah, kita klik close. Kemudian Nah, pada praktikum pendulum kali ini, kita akan menganalisis yaitu pada X, yaitu pada klik kanan, pilih Analyze. Nah, di sini terdapat grafik yang kita itukan tadi. Klik tombol Analyze, pilih Curve Phi. Nah, di sini pada feed name di sini ubah dulu dan pilih sinusoid. Nah, fit equation-nya X sama dengan A kali sin B kali T plus C. Nah, di sini persamaannya yaitu X sama dengan A yaitu amplitudo kali sin, B yaitu omega kali T plus C yaitu fasa. Nah, ada juga rumus def di situ. Nah, setelah itu kita akan mencari dulu nilai panjang gelombangnya. Menghitung panjang gelombangnya dulu. Kita atur dulu. Setelah itu kita atur panjang gelombang, besar gelombangnya dan banyak gelombangnya. Nah, setelah atur bagian omeganya, kita atur di posisinya. Setelah itu kita atur di posisi gelombangnya. Harus sesuai. Ubah lagi ke B. Atur lagi posisinya, harus sesuai. Nah, kurang lebih seperti ini. Setelah itu, kita masukkan ke dalam Excel. Baik, jadi setelah data tracker tadi sudah kita temukan, sudah kita ada hasilnya, kita langsung ke analisis ke Excel. Nah, bukanya itu pertama kita buka Excel, buka dulu software Excel. Nah, setelah kita buka, itu pada pendulum terdapat rumus ya. Nah, rumus pendulum yaitu T sama dengan 2pi dikali
L per G pangkat 0,5. Nah, selanjutnya yaitu kita mencari rumus G. Rumus G adalah Rumus G adalah 4 pi kuadrat dikali kuadrat. Nah, setelah kita tadi sudah menemukan L dengan hasil L adalah 1 meter. Nah, setelah kita sudah menulis hasil L tadi, terus kita langsung mengingat tadi hasil dari W atau omega. Hasil W adalah 2,936 PIF. Nah, setelah itu kita langsung turunkan ke PIF tadi. Jadi rumus F W tadi, W sama dengan F sama dengan W-nya yaitu hasil tadi ini 2,936 bagi 2 dikali 3,14 dan hasil. Nah, kita sudah menemukan hasilnya di sini. Terima kasih, hasil dari F tadi. Nah, ini adalah hasil frekuensinya. Jika kita setelah frekuensi, kita bisa mencari periode. Nah, kita ketahui bahwa rumus periode itu adalah 1 per F atau frekuensi. Maka periode sama dengan 1 dibagi periodenya ini. Dibagi frekuensinya ini. Nah, hasilnya adalah ini. T-nya 2,1 sekian. Terus setelah kita mendapatkan T, kita bisa mencari gravitasinya. Nah, menggunakan rumus apa? Menggunakan rumus yang ini. 4pi pangkat 2 dikali L per T kuadrat. Nah, ini kita masukin angkanya sama dengan 4 dikali pi, yaitu 3,14 dikuadratin. Terus dikali L ataupun panjang tali, yaitu 1 meter ini. Lalu dibagi dengan T-nya. T-nya kita ketahui ini kuadrat. Maka hasil gravitasi di sini, percepatan gravitasinya yaitu 8,6. Nah, percepatan ini tidak mirip dengan hasil atau teoritis dari gravitasi yaitu 9,8. Bisa kita analisis kenapa bisa terjadinya seperti ini. Jangan lupa satuannya. Terima kasih.